Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik, di video kali ini kalian akan membahas materi yaitu membuat website dengan HTML. Sebelum materi ini kalian telah mempelajari bagaimana caranya merancang taksonomi dan membuat website dengan WordPress ya. Sekarang kita dengan HTML. Bagaimana caranya? Dan apa itu HTML? Kita lihat di video kali ini. Oke, slide yang pertama yaitu pengertian dari HTML itu sendiri. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML ini merupakan bahasa markup yang mudah untuk dipahami oleh penggunanya. HTML ini dapat memudahkan user atau pengguna pemula ataupun developer dalam memformat atau menyusun serta mengorganisir suatu dokumen secara online menggunakan program Microsoft Word. HTML berfungsi untuk memudahkan pengguna saat mengelola dan ataupun mengatur sebuah data dalam bentuk dokumen pada website, sehingga menghasilkan dokumen yang menarik dan mudah dibaca oleh seluruh pengguna internet di seluruh jaringan. HTML mempunyai kelebihan dari bahasa yang digunakan. Bahasa markup untuk HTML ini mempunyai banyak sumber ya, dan luas serta konsisten. HTML dapat dijalankan secara alami pada setiap website. HTML juga mempunyai learning curve ya, yang lebih mudah serta open source yang dapat dijalankan dengan natif. Selain itu, HTML pun mempunyai standar website yang resmi oleh World Wide Web atau WWW. Konsorsium pada maintain. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu struktur dasar HTML. Setiap halaman HTML ini setidaknya memiliki struktur dasar yang terdiri dari apa saja, dari tag DTD ataupun doc type, tag HTML, tag head, dan tag body. Nah, inilah yang merupakan struktur paling dasar dari HTML, walaupun HTML ini tidak hanya berisi dari struktur tersebut ya, bisa berisikan tag paragraf, tag div, dan masih banyak hal lainnya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah dari tag DTD atau doc type. DTD adalah singkatan dari Document Type Declaration yang berfungsi untuk memberitahu kepada web browser bahwa dokumen yang akan diproses adalah HTML. DTD memiliki banyak versi ya, tergantung pada versi HTML yang digunakan. DTD ini terdiri dari teks panjang yang hampir kalian mustahil kalian hafalin. Nah, jika kita tidak menuliskan DTD, browser akan tetap menampilkan dan memproses halaman web kita seperti tidak terjadi apa-apa. Namun, browser ini sebenarnya menjalankan halaman HTML tersebut pada mode khusus yang disebut Quick Mode. Pada Quick Mode ini, web browser menerjemahkan halaman web, terutama pada kode CSS, sedikit berbeda dari seharusnya. Ini karena web browser menganggap bahwa ketika DTD tidak ditemukan, halaman tersebut itu kemungkinan besar merupakan halaman web yang usang. Agar halaman usang tersebut ini tetap tampil baik, web browser perlu menggunakan aturan-aturan yang berbeda, seperti yang tadi, yakni quick mode, dan masih banyak aturan-aturan lainnya. Jadi untuk nanti kalian membuat script, awal-awalnya adalah kalian pasti akan menaruh doc type ini di awal atau di paling atas. Baik, untuk selanjutnya yaitu tag HTML. Ya. Ini adalah tag pembuka dari keseluruhan halaman web. Semua kode HTML ini harus berada di dalam tag ini.
Nah, jadi tag HTML ini dimulai dengan tag HTML dan diakhiri dengan tag /HTML. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah tag head. Nah, tag head ini umumnya akan berisi berbagai definisi halaman ya, seperti kode CSS, JavaScript, dan kode-kode lainnya yang tidak tampil di browser. Lanjut, yang keempat yaitu tag body. Tag body ini akan berisi semua elemen yang akan tampil dalam halaman web. Seperti apa? Seperti paragraf, tabel, link, gambar, dan lain-lainnya. Tag body ini ditutup dengan tag /body ya. Sebagian besar waktu kita ini akan merancang web ini akan dihabiskan di dalam tag body ini. Perhatikan ya bahwa setiap tag akan diakhiri dengan penutup tag, yaitu tag slash. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Jadi kalian pastinya akan membuat artikel ataupun membuat kalimat panjang ini pasti akan di dalam tag body ya. Baik, selanjutnya yaitu tag paragraf. Tag paragraf di sini tuh HTML ini menyediakan tag khusus ya untuk membuat paragraf dengan penulisannya ini menggunakan huruf P. Dalam HTML ini spasinya akan diabaikan. Selanjutnya yaitu tag break. Cara lain untuk memisahkan kedua paragraf adalah dengan menggunakan tag break. Nanti hasilnya hampir sama ya dengan menggunakan tag paragraf. Namun pemisahan paragraf menggunakan tag break ini bukanlah untuk membuat paragraf. Tag break ini berfungsi untuk memisahkan sebuah bagian teks dengan teks lainnya. Jika yang kita butuhkan adalah struktur paragraf, maka kalian gunakanlah tag paragraf ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu tag pengaturan teks. Dilihat dari layar kalian, di sini ada tabel tag pengaturan teks ya. Yang pertama adalah tag bold. Tag awalnya pasti ada teks seperti biasa, simbol B. Untuk tag akhirnya, semuanya ini akan diakhiri atau ditambahkan dengan slash atau garis miring. Baik. Tag bold itu untuk huruf tebal, lalu tag italic itu untuk huruf miring, lalu tag underline itu untuk garis bawah pada huruf yang kalian buat, lalu tag big itu untuk memperbesar teks satu tingkat ya, sedangkan tag small itu pastinya untuk memperkecil teks satu tingkat. Lalu tag strong ini itu memberikan efek tebal. Lalu tag sub ini menuliskan teksnya sebagai subscript. Tag sub ini menuliskan teks sebagai superscript ya. Text font ini untuk mengatur tampilan teks. Lalu untuk tag P ini untuk membuat suatu paragraf yang tadi. Lalu tag P ini untuk menulis teks apa adanya atau bebas. Tag H1, H2 itu tuh membuat ukuran huruf dengan range itu 1 sampai dengan 7. Baik, untuk slide selanjutnya. Lalu di sini contoh untuk membuat script dasar HTML. Di sini ada contoh ya. Yang pertama itu sebenarnya harus ada tag ini ya, doc type di atasnya HTML. Habis tag doc type ini, lalu tag HTML baru. Setelah tag HTML, baru kalian di bawahnya adalah tag head. Tag head, habis itu kalian tab ya. Tab lalu tag title. Title itu untuk judul kalian. Judul web kalian apa? Judul web kalian apa? Lalu pastinya selalu ditutup dengan tag slash title, slash, ada slashnya.
lalu ditutup dengan tag head untuk judul ya, tag head ini. Lalu nah kalian di sini setelah judul ya, kalian pasti ada tag body. Tag body ini pasti banyak ya, tag body sini pasti banyak, itu yaitu artikel kalian, isi dari artikel kalian. Misalnya tag bold itu untuk teks tebal, kalau kalian mau nulis apa ya kalimatnya, misalnya gini, tag bold ya, di dalamnya misalnya SMK 47 terus ditutup dengan teks slash bold ya. Nah di sini nih pasti nanti tulisan SMK 47 misalnya akan terlihat tebal ya, terlihat tebal daripada kalimat yang lainnya. Sama halnya untuk tag italic, tag underline ya. Tadi kita sudah bahas tag pengaturan teksnya ya. Jadi kalian bisa pahami tag pengaturan teksnya. Baik ya. Baik. Slide selanjutnya ada lanjutan dari yang sebelumnya. Nah, di terakhir-terakhir ini pasti akan kalian tutup dengan text slash body. Setelah text slash body, kalian akan tutup terakhirnya yaitu adalah text slash HTML. Itu intinya ya. Nanti akan hasilnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya, nanti akan dijelaskan di video berikutnya. Lalu selanjutnya itu membuat website. Kita sudah mempelajari ya membuat website ya. Tapi ini dengan menggunakan Blogspot. Kalau kita sebelumnya itu menggunakan WordPress ya, sama saja ya, yaitu membuat akun email pasti kalian sudah buat, lalu menentukan nama blog atau nama website sama saja yang sudah kalian tentukan, lalu membuat taksonomi yang sudah kalian kerjakan. Lalu untuk membuat blog ya menggunakan sebuah Blogspot ini hampir sama ya, yaitu membuat menu atau navigasi. Membuat menunya ada di taksonomi kalian, lalu pilih template yang benar ya sesuai dengan topik kalian. Lalu yang terakhir itu membuat artikel yang berkualitas. Nah di sini membuat artikel yang berkualitas pasti membutuhkan waktu yang cukup banyak ya, tergantung dengan topik yang kalian ambil dan menu yang kalian ambil. Baik, sudah selesai untuk materi hari ini. Jika kalian ada yang ingin bertanya, silahkan kalian tulis di kolom komentar atau melalui WA ya. Baik, untuk materi selanjutnya akan di video berikutnya ya, yaitu cara atau tutorial membuat script dasar HTML. Baik, sekian dari video kali ini. Untuk PPT-nya nanti akan dikirim melalui Google Classroom dan kalian bisa membaca PPT yang akan dikirim. Sekian dari video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.